Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas akan membahas materi peluang dan kombinasi. Pengertian peluang. Peluang atau probabilitas merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ya, kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari konsep peluang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin. Jadi kalau ada kejadian yang terjadi, pasti di antara salah satunya itu akan terjadi, ya. Dari semua kejadian pasti akan terjadi. Yang kedua, titik sampel, anggota yang ada pada ruang sampel. Kemudian yang ketiga adalah belum, ya, dari sebuah percobaan. Dan ketiga adalah kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi himpunan bagian dari ruang sampel, kejadian-kejadian tertentu, ya, merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Itu arti peluang secara bahasa. Tapi kalau peluang dalam matematika, apakah artinya sama? Contoh sederhana, permainan ular tangga atau monopoli, ya. Jadi yang dipakai dibuat untuk menentukan berapa langkah yang harus ditempuh. Kita pasti berharap dapat mata dadu 6 biar bisa lanjut jalannya, atau berharap dapat mata dadu yang bisa mendapatkan tangga ke atas supaya bisa cepat menang. Maka dari itu kita perlu bantuan peluang supaya prediksi munculnya mata dadu yang diinginkan besar. Walaupun kelihatan mudah, namun ternyata untuk menghitungnya kita perlu menggunakan rumus peluang dadu. Rumus matematika peluang angka ini digunakan untuk mendapatkan perkiraan munculnya suatu kejadian. Maka kita harus membagi jumlah munculnya kejadian diharapkan dengan total semua jumlah kejadian yang ada, ya. Kemudian berikut ini adalah rumus peluang dalam matematika. Jadi kita buat, jadi PA dalam kurung A itu sama dengan N dalam kurung A per N kurang S. N dalam kurung S. Keterangannya itu PA itu merupakan peluang kejadian A, sedangkan NA itu adalah jumlah kejadian A, dan NS itu jumlah kejadian seluruhnya. Jadi rumusnya tidak terlalu ribet, ya. Mudah. Peluang A sama dengan jumlah kejadian A per jumlah kejadian seluruhnya. Contoh soal. Permainan lempar uang logam dan teman. Uang logam itu ada dua sisi, ya, sisi gambar dan sisi angka. Kita bisa menebak munculnya gambar atau angka adalah sisi gambar. Kira-kira berapa munculnya sisi gambar pada uang logam yang punya dua sisi, sisi gambar dan sisi angka. Artinya total kejadian uang logam tersebut itu ada berapa? Penyelesaiannya, semua kejadian ini adalah 2. Kalau bukan gambar, ya angka. Kita mengharapkan kejadian yang muncul adalah sisi gambar, di mana sisi gambar pada uang logam itu ada satu sisi, berarti NA-nya itu cuma satu. Kemudian kita cari peluang muncul sisi gambar pada permainan tersebut dengan menggunakan rumus peluang matematika, yaitu PSA sama dengan N per A bagi NS, ya. Jadi peluangnya itu adalah jumlah kejadian NA itu kan satu, angka gambar, ya, NS itu dua atau persentasenya adalah 50% dari semua kejadian. Jadi peluang munculnya dari gambar lempar logam adalah 1/2 atau 50% dari semua kejadian. Kemudian karena jumlah kejadian angka sama saja, maka peluang munculnya angka juga, sisi angka juga 1/2 atau 50% dari semua kejadian. Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Ini juga kombinasi adalah himpunan objek yang tidak mementingkan urutan
Perkataan kombinasi memiliki sebutan lainnya yaitu gabungan atau padu padan atau kepadu padanan. Ketiga, kombinasi menggabungkan beberapa objek dari suatu huruf tanpa memperhatikan urutan. Jadi intinya adalah ada satu kejadian dalam kejadian di mana kejadian itu tidak melihat urutan apakah orang pertama atau kedua, orang kedua orang pertama sama saja. Jadi duluan orang pertama atau orang kedua, atau ke orang kedua duluan baru orang pertama, itu dianggap satu nilai atau senilai atau sama. Contoh dari kombinasi misalnya dari 4 bersaudara yaitu Amar, Budi, Caca, dan Dodi. Diundang 2 perwakilan untuk menghadiri surat rapat keluarga. Ada berapa pilihan perwakilan bisa memenuhi undangan tersebut? Lalu bagaimana jika yang diundang 3 orang dari 4 bersaudara? Ya, itu juga suatu pertanyaan. Yang diundang perwakilan 2 orang dalam kombinasi. Jadi di dalam kombinasi jika AB, A, B, jadi Amir dan Budi terpilih hadir, tentu saja sama artinya dengan BA. Ya, artinya apa? Amir dulu, kemudian Budi, atau Budi dulu, sama dianggap sama. Jadi urutannya tidak dibedakan. Kalau permutasi, ini urutan berbeda. Orang pertama dan orang kedua, atau orang kedua dulu atau orang pertama itu dibedakan. Kalau dalam kombinasi, hal tersebut tidak ada bedanya. Muncul maka artinya BA, dan BA muncul maka artinya sama saja dengan AB sama dengan BA seperti yang tadi saya bilang. Jika Budi dan Amir terpilih karena urutan, bukan masalah, ya. Hal yang sama berlaku jika yang diundang juga 3 orang aja. ABC, BCC, BE sama aja ya, tidak ada perubahan. ABC, BC, A, C, A, B atau apapun itu tidak masalah untuk yang 3 orang diundang ya. Jadi urutannya tidak ada masalah, itu dianggap satu nilai. Di kombinasi yang muncul CAD dan ACD maka keduanya dianggap sama ya, sama saja. Oke, itu contoh secara sederhana pada 4 orang bersaudara atau mungkin ya berteman, itu Amir, Budi, Caca yang tadi itu dianggap sama kalau terpilih 2 kemudian dibolak-balik itu dianggap sama. Contoh lain, nah ini langsung ke rumusnya ya. Tentukanlah nilai dari kombinasi berikut. CA, C52, B adalah C72 kali C41. Jawabnya C52 seperti rumus yang mungkin sudah dipelajari di kelas 2 atau di kelas 1 ya. Dipelajari sebelumnya, jadi C52 itu berarti 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial. Itu sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial per 3 faktorial. 5 faktorial 1, 2, 3 sampai 5. 2, 3, yang 1, 2, 1, 2 kali 3. Ini kita hilangkan, tinggal 1, 2, 4, 5. Berarti 4 kali 5 per 1 kali 2. Jadi 20 per 2, itu sama dengan 10. Untuk bagian B, C72 kali C41, berarti 7 faktorial per 2 faktorial per 7 kurang 2 faktorial. Dikali 4 faktorial per 1 faktorial. Dikali 4 kurang 1 faktorial ya. Langsung saja. 5 faktorial kali 6, 7 ya. Sama saja 5 faktorial. 1 kali 2 kali 3 sampai 5 ini dikali dengan 6, 7 sama saja kalau bilang 7 faktorial ya. Kita uraikan faktorialnya, kita lambangkan ke sini 5 faktorial, sedangkan 6-nya kita perkali biasa. Nah, ini per 2 dengan 5 faktorial karena 7 kurang 2 tadi 5, berarti ini bisa kita hilangkan yang faktorialnya. Dikali 3 faktorial kali 4 faktorial, dihilangkan 3-nya juga bisa, jadi tinggal 6 kali 7 per 1 kali 2 kali 4 per 1, atau 42 kali 2 ya. 42 kali 2 jadi 42 jadi 4 bagi 2 jadi 2. 6 kali 7 kali 2 84 dibagi 1. 42 dibagi 2 dari sini ya, 4 bagi 2 tinggal 2. 2 kali 42 ya, itu sama dengan 84. Kemudian contoh gabungan soal peluang dan kombinasi. Jadi ada kombinasinya, kemudian berapa peluangnya. Jadi kita lihat hubungan soalnya. Jadi ini dalam pelatihan bulu tangkis dapat 10 pemain putra dan 8 orang pemain putri. Pertanyaannya itu berapakah pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk A ganda putra, B ganda putri, C ganda campuran. Kita jawab ya. A ganda putra, C210, berarti kita ambil 2 orang di antara 10. Jadi berapa pasangan kira-kira yang bisa terbentuk?
10 faktorial per 2 faktorial dikali 10 per 2 faktorial. Nah, di sini 8 faktorial, maka di sini 10 faktorial kita ubah menjadi 8 faktorial kali 9 kali 10. Nah, 8 faktorialnya bisa hilang ya, karena 8 faktorial sebenarnya juga sama perkalian ya, 1 kali 2 kali 3 sampai dan seterusnya sampai 8. Ya, kita memodifikasi saja supaya ini mudah kita hilangkan. Jadi tinggal 9 kali 10 per 1 kali 2. 10 bagi 2 5, jadi 9 kali 5 45 pasangan. Di bagian B, ganda putri C82 sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial kali 8 kurang 2 faktorial dikali sama dengan, jadi 8 jadikan 6 faktorial kali 7 kali 8 sama saja ya, 1 kali 2 dan di bawahnya menjadi 6 faktorial. Ini soalnya modifikasi aja, jadi supaya 6 faktorialnya hilang tinggal 7 kali 8 per 1 kali 2 atau 7 kali 4 cuma 28 pasang. 8 bagi 2 4 ya. Bagian C, ganda campuran C 1 10 1 kali C 81, itu artinya di antara 10 laki-laki tampil 1, kemudian setelah itu dan dia bisa berpasangan dengan 8 perempuan ya. Begitu juga yang kedua dan ketiga sampai 10. Atau kita bisa tulis begini, 10 faktorial per 1 faktorial kali 10 kurang 1 faktorial kali 8 faktorial per 1 faktorial kali 8 kurang 1 faktorial. 10 faktorial itu bisa kita buat menjadi 9 faktorial kali 10. Di bawahnya 10 kali 1 jadi 9 faktorial. Kemudian 8 itu menjadi 7 faktorial kali 8 per 1 faktorial kali 7 faktorial. Dengan demikian faktorial yang sama kita bisa matikan. Tinggal sini 10 bagi 1, di sini 8 bagi 1. Atau hasilnya itu menjadi 10 kali 8, 80 pasangan yang bisa terbentuk sebagai ganda campuran. Selanjutnya 2. Dalam pelatihan bulu tangkis dapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapakah peluang pasangan ganda dari seluruh pasangan? Nah, ini peluangnya ya. Jadi kita tadi yang pertama itu memperlihatkan kombinasi jadi ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Nah, sekarang dalam pelatihan bulu tangkis 10 orang pemain putra dan 8 pemain putri, berapakah peluang pasangan ganda dari seluruh pasangan? Yang pertama adalah ganda putra. Jadi pertanyaannya mirip di atas ya. Dan tadi kemudian ganda putri B-nya, dan C itu ganda campuran. Kita jawab ganda putra. Ganda putra itu misalkan PA itu peluang ganda putra. Kemudian NA itu kejadian yang mungkin terpunya ganda putra. Kemudian NS itu semua kejadian terbentuknya pasangan ganda. Nah, di sini kita lihat. Hal itu sebut dipakai juga dalam peruan dengan melihat kejadian-kejadian yang ada. Peluang A sama dengan N kali A. NA per NS sama dengan C kombinasi 10 2 10 per kombinasi 2 18, atau 10 faktorial per 2 faktorial kali 10 kurang 2 faktorial per 18 faktorial per 2 faktorial kali 18 kurang 2 faktorial. Nah, ini hasilnya kita ubah 10 ini menjadi 8 faktorial kali 9 kali 10. Di bawahnya 2 faktorial kali 8 faktorial per 16 faktorial kali 17 kali 18. Jadi seperti sebelumnya kita ubah supaya dengan diubah ini faktornya bisa kita langsung mudah hilangkannya. 16 faktorial kali 17 kali 18 per 2 faktorial kali 16 faktorial. Jadi 16-nya bisa hilang, 8 faktorial bisa hilang. Sehingga yang terbentuk adalah 9 kali 10 per 2 faktorial per 17 kali 18 per 2 faktorial. 2 faktorial yang kita hilangkan, sama-sama pembagi ini bisa kita hilangkan. Jadi 9 kali 10 per 17 kali 18. Nah, sekarang 18 ini bisa bagi 9 jadi 2, 9. Di sini hasilnya 2. Jadi 17 kali 2, 10 kali 10 per 17 kali 2 atau 10 per 34. Selanjutnya ganda putri ya, bagian B. Misal ya sama saja ya, peluang A itu peluang ganda putri, NA itu kejadian yang mungkin terpunya ganda putri, dan NS itu semua kejadian terbentuknya pasangan ganda. Sama saja, PA itu sebenarnya NA per NS, C8 kombinasi 82, C18 kombinasi 2 kombinasi 18, ini kombinasi 2 kombinasi 8. 8 faktorial per 2 faktorial kali 8 kurang 2 faktorial per 18 faktorial per 2 faktorial kali 18 kurang 2 faktorial. Di sini 6 kali 7 kali 8 ya, tinggal 6 faktornya kita hilangkan nanti. Di sini 16 sama tetap seperti yang sebelumnya. Hasilnya adalah 7 kali 8 per 17 kali 8. Ini 78 per 17 kali 8 karena duanya faktornya sudah hilang. 7856, 12 kali 18, 136. Kemudian bagian C. Ganda campuran. Ya, campuran ini
Ya, tadi kan ganda campuran itu C 101 dikali C81 ya. 18 atau 110. Kita misalkan BA itu peluang ganda campuran, kemudian NA kejadian yang mungkin terpunya ganda campuran, kemudian NS itu semua kejadian terpunya gasangan ganda. PA NS NA per NS. Nah, ini NA-nya ini berubah ya. Jadi C11 kemudian C81 per C182. Ini C1 ini maksudnya kita ambil satu laki-laki dari 10 laki-laki, kemudian kita kali dengan ambil satu perempuan dari 8 perempuan. Itu memakai kombinasi ya. Jadi 10 faktorial per 1 kurang 1 faktorial per 10, dikali 10 kurang 1 faktorial dikali dengan 8 faktorial per 1 faktorial dikali 8 kurang 1 faktorial. Nah, di bawahnya 18 faktorial per 2 faktorial kali 18 kurang 2 faktorial. Setelah di sini yang 10 kurang 1 jadi 9, ini bisa kita tulis 9 faktorial kali 10 per 9 faktorial kali 1 faktorial. Begitupun juga yang 8, jadi 7 faktorial kali 8 per 1 faktorial kali 7 faktorial per 18 kurang ini 2, ini berarti 16 faktorial sama tadi, tinggal 17 kali 18 per 2 faktorial. Jadi hasilnya 10 kali 8 ya, ini 10 kali 8 ini 10, 9 faktorialnya habis, 8, 7 faktorialnya habis, ini 16 faktorialnya habis, jadi tinggal 10 kali 8 per 12, 17 kali 8 per 2 faktorial. Ini kita bisa hilangkan 18 jadi dibagi 2, 18 bagi 2 itu sudah 9, jadi 10 kali 8 per 17 per kali 9 atau 80 per 153. 7 kali 9 63 kan ya, jadi 153. Keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Susi Kasim. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.